Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mama Nur. Gimana kita pagi ini Pagi membahas ini apa kita ngobrol. Kan kita sebenarnya sudah masuk bulan Juli Juli, iya. Juli 2020 dan gak kerasa kita mau masuk bulan keempat masa Pandemi. di Jakarta sih disebutnya sebagai PSBB. Oh iya. Pembatasan sosial berskala besar karena ada wabah COVID-19 yang kemudian tidak hanya di Indonesia namun terjadi di hampir seluruh dunia. Iya. Indonesia termasuk punya catatan virusnya juga masuk di sini. Iya, ada yang betul. tertular, ada yang sembuh, ada yang meninggal, dan untuk membatasinya kita diminta untuk di rumah aja. Iya. Nah, bagaimana sih efeknya ke keluarga kita yang homeschooling? Iya, betul. Kan katakanlah kalau kita baca berita teman-teman yang sekolah, yang anaknya sekolah kan lumayan kena efek yang berasa banget ya. Iya. Mereka biasa belajar tatap muka, mereka biasa Datang ke sekolah. ke sekolah, terus ketemu teman-temannya di sekolah, terus tiba-tiba nggak bisa keluar karena keadaan dan situasi yang sekarang. Wah, itu pasti kerasa banget gitu apa Iya, perbedaan kulturnya. Terus teman-teman yang bekerja biasa di kantor, terus sekarang jadi di rumah kerasa banget. Nah, Iya. kalau kita gimana nih yang homeschooling, Iya. khususnya keluarga kita sih, karena saya lagi Iya, keluarga kita. homeschooling kan berbasis keluarga dan setiap keluarga punya cerita. Iya. Gimana kalau keluarga kita? Keluarga kita gini, ini kan kondisi di luar bayangan banget ya gitu. Tahun 2020 ini tuh betul-betul kita nggak menyangka ya ada kejadian atau peristiwa kayak begini gitu. Itu di luar rencana Nggak ada yang gitu. membayangkan. Ya mungkin setiap dari kita tuh sudah punya goals tahun ini tuh. Betul. Mungkin ada yang goalsnya mau jalan-jalan Iya. kali ya atau apa gitu, dan semua batal. Setidaknya untuk beberapa bulan ini. Kalau untuk keluarga kita ya mau membahas masalah sekolah, homeschooling gitu, aku pikir sama aja gitu ya. Karena kan ini kondisi yang lumayan sulit buat kita semua sebenarnya. Nggak ada yang cuman siapa yang merasakan ketidaknyamanan ini gitu. Aku rasa sih semua kena efek sebenarnya gitu. Kalau dari keluarga kita mungkin sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan lain ya sama aja gitu, kayaknya nggak ada yang berubah ya. Kegiatan Kegiatan harian. belajar online harian Hariannya. Ujianti itu kayaknya sih nggak terlalu banyak yang berubah gitu. Tapi kalau yang kegiatan di luar ya, karena kan homeschooling nggak hanya di rumah kan. Betul. Gitu. Ujianti tuh nggak hanya belajar di rumah. Kadang orang berpikir kan, wah karena homeschooling berarti belajarnya di rumah, Iya. terus nanti sosialisasinya gimana, Makanya waktu itu kan bertemannya gimana. ada yang komen juga, wah enak ya Ujianti karena udah biasa homeschooling jadi nggak terlalu kaget. Iya. Kegiatan apa tiba-tiba harus di rumah gitu. Ya itu benar gitu. Tapi kan juga mereka itu juga ada kegiatan di luar kan, seperti renang. Contohnya renang itu kan Oji itu sudah hampir dalam seminggu itu 5 kali, Yanti 4 kali gitu, dan itu kayak sebuah kebiasaan yang mereka lakukan dari mereka umur 5 tahun kan. 5 tahun sampai sekarang Oji usia 10 tahun, Yanti 8 tahun. Dan itu rutin mereka lakukan gitu. Dan itu tiba-tiba selama Covid ini kan ya otomatis berhenti, dan ya udah kita melakukan kegiatan yang lain. Iya. Selama selama Covid ini ya kita ya semua di rumah. Semua di rumah, lebih banyak di rumah. Jadi kalau buat keluarga kita kebetulan memang kalau dari kesehariannya tidak banyak berubah. Hanya bedanya sekarang ada alokasi waktu yang tadinya ada di luar, Iya. sekarang jadi di rumah. Jadi katakanlah kalau waktu sebelum Covid itu biasanya Uji sama Yanti itu sudah memplot sekitar Iya. jam
3 sampai jam 6 sampai jam 7 malam itu Iya. di luar rumah. Sampai rumah itu jam 7 malam ya itu. Kita biasanya pergi naik angkutan umum gitu ya, pulang pergi itu ya itu sudah kayak makanan sehari-hari sih gitu maksudnya. Jadi bagian dari keseharian belajar di Oh iya, keluarga satu kita. lagi sama kegiatan komunitas. Oh iya, betul. Ya, Kita- selama ini kan kita memang bergabung di komunitas gitu, anak-anak ya punya kegiatan di luar yang kita memang selalu ada ketemuan ya setiap berapa, seminggu 2 kali, seminggu sekali, dua minggu dua minggu sekali. sekali gitu. Atau kadang-kadang seminggu sekali ketika Ya. ada kegiatan tambahan di Ya, tengah-tengahnya. dan itu kan lumayan rutin gitu. Jadi ya selama masa pandemi ini otomatis berhenti juga. Ya. Dan Dilakukan online. kita tetap bisa berkomunitas, berkegiatan, Karena kalau kangen temannya tetap bisa main lewat secara online. online Ya. gitu. Jadi sebetulnya secara keseharian tidak banyak berubah, hanya kemudian kegiatan fisik yang berada di luar tentu tidak bisa dilakukan. Bahkan ini sudah bulan Juli, kabarnya PSBB sudah mulai dilonggarkan. Tapi apakah renang menjadi sebuah aktivitas yang sudah diperbolehkan, itu kita juga Kita masih belum menunggu. tahu, masih menunggu juga gitu. Karena waktu itu kan kayaknya ada olahraga tertentu kan yang sudah boleh buka, seperti yang Bilang sepak tenis. bola gitu kan, yang memang di luar gitu. Iya. Kalau kolam renang tuh kan masih hitungannya dia di dalam ya. Betul. Maksudnya ya aku juga gak kebayang sih gitu. Maksudnya anak nanti kalau berenang satu kolam biasa anak banyak tuh nggak kebayang juga Iya. gitu. Jadi sebetulnya akhirnya pertanyaannya kan adalah bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Ya tentu kita pertama bersyukur dalam keadaan pandemi kita masih kumpul sekeluarga. Iya, itu penting banget. Ada loh keluarga teman homeschooling juga yang suaminya nggak bisa pulang karena kerjanya di lapangan, terus pandemi, lockdown di secara kotanya masing-masing, akhirnya dia nggak bisa pulang, udah di lapangan sampai 2 bulan, yang harusnya 2 minggu bisa pulang, dia baru bisa pulang sekitar sebulan atau 2 bulan. Gitu. Iya betul, Ada yang seperti itu. itu yang aku sangat syukuri gitu ya, di masa-masa cukup sulit ini kita tuh semua kumpul gitu, tetap sehat sekeluarga tuh ya. Nah itu juga menjadi salah satu poin utama sebetulnya ketika pandemi sepertinya sebagaimana yang disarankan untuk para keluarga-keluarga baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, baik yang sedang bekerja khususnya di rumah, itu adalah yang diutamakan pertama fokus kepada kesehatan dan keselamatan. Itu paling penting. Makanya protokol kesehatan dijalankan kalau kita memang harus keluar gitu. Jadi anak-anak juga dijaga kesehatannya, walaupun di rumah terus ya berarti tetap harus bergerak, harus sehat gitu, harus olahraga, ya cari keringat lah walaupun ada di rumah gitu, karena ya di rumah terus pun juga ada konsekuensinya kan, kita jadi nggak banyak bergerak. Nah itu kita perlu memaksa diri kita dan anak-anak untuk bergerak supaya ya tetap sehat. Betul. Ya bersyukur selama pandemi ini kita baik-baik saja. Terus dan yang salah satu yang perlu juga jadi bahan refleksi kita kan, ya bersyukurlah kita di dalam keseharian kita. Ya kebetulan kan kita memang juga salah satu sumber rezekinya kan dikerjakannya dari rumah, baik yang secara online. Terus ya bersyukur ternyata kepedulian orang terhadap kesehatan karena waktu juga banyak di rumah membuat terfikirkan apa ya kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Akhirnya urban farming kan menjadi salah satunya. Kebetulan kan salah satu bidang usahaku kan itu juga cukup meningkat lah interaksinya, engagementnya, karena kan orang pembeliannya mencari dan sebagainya, kegiatan ya Mas ya, dan peduli terhadap kesehatan dan gitu. peduli dan ya mencari gitu sesuatu apa yang bisa dilakukan selama masa di rumah aja ini dalam urban farming kan selain kesehatan fisik karena kita dapat sayuran yang dekat, kan juga kesehatan mental. Betul. Karena kita jadi bisa
bisa relaksasi lah gitu dengan berkebun, dengan menanam, mengolah sampah dan sebagainya. Itu kan menjadi ilmu-ilmu yang mungkin selama ini nggak pernah kepikiran karena kita sibuk di luar. Dan bersyukur kan Mama juga usaha dapur Sri Kandinya dilalahnya juga menjadi cukup sibuk gitu ya, cukup karena aktif. Kan orang Semakin di rumah aja bukan berarti nggak makan masalahnya. Betul. Biasanya mungkin makan di luar, Iya. terus mungkin jajan dan sebagainya. Sekarang ya udah gimana nih di rumah, ya kalau bisa masak terus oke, tapi kalau lagi nggak masak gimana? Ya kan tidak semua orang juga punya semangat yang konsisten untuk masak gitu kan. Nah di sini juga aku melihat anak-anak belajar Iya. bagaimana orang tuanya menyikapi pandemi ini. Betul. Karena kalau misalkan katakanlah kita ya namanya tegang pasti ada lah, apalagi awal-awal corona itu awal-awal kan tuh kita kayaknya ingin update terus nih beritanya udah sampai mana, setiap hari berapa pertambahannya di daerah mana, zona merah dan sebagainya gitu. Sekarang Juli tanggal berapa nih? Sekarang Juli tanggal 6 nih. Bahkan udah berapa lama ya nggak lihat berita corona gitu. Lama-lama ya capek juga sih lihat Pak Yuri. Walaupun saya lagi Pak Yuri tetap menjadi referensi utama. Iya, sangat. Ketika kabar misalnya ada berita-berita yang cukup bombastis gitu ya berseliweran di grup atau pasti kita di nyarinya status, Pak Yuri sih gitu. Ini benar gimana nih, kita ke Pak Yuri atau kemudian cari situs-situs yang bisa dipercaya. Iya. Dan ya tentu kita berharap pandemi ini bisa lebih terkendali, kita bisa tetap berkegiatan dengan aman. Dan ya itu kalau dari pembelajaran kesehariannya sih aku melihat anak-anak belajar bagaimana kita menyikapi pandemi, bagaimana kita, apakah kita jadi tegang dan ketegangan kita itu jadi menular ke mereka tegang gitu seberapa panjang ketegangannya gitu. Nah itu menjadi hal-hal yang perlu, yang mudah-mudahan bisa menjadi kenangan, menjadi sesuatu yang bisa mereka pelajari. Iya, yang paling berasa itu kan sebenarnya kayak di grup-grup itu kan banyak curhat masalah kebosanan sebenarnya ya. Orang tuanya malah yang bosan gitu kan, ya nggak? Iya. Maksudnya ya kalau orang tua bosan gitu kan, kebayang nggak sih anaknya gimana maksudnya? Tapi kalau orang tua itu bisa lebih tenang, lebih bisa menyikapi dengan baik lah gitu ya, setidaknya bisa mengontrol diri untuk nggak emosi atau apa gitu ya, aku yakin sih suasana rumah pasti lebih nyaman lah gitu. Iya kan ada yang bilang pandemi ini ketika kita berada di rumah lebih lama, lebih panjang dari biasanya bersama-sama gitu ya, itu konon memang memperkuat apa yang sudah ada sebelumnya. Iya. Jadi ya kalau komunikasi yang terbangun sudah kuat, ketika kita di rumah rame-rame ya asik-asik aja gitu, karena komunikasinya tetap terbangun. Tapi kan nggak banyak juga Mas, kalau dengar dari pernah baca juga kan yang mungkin suami istri selama ini ya sibuk masing-masing gitu ya. Terus ketika pandemi harus tinggal di rumah ketemu terus itu kan nggak mudah mungkin buat orang-orang yang selama ini mungkin punya masalah gitu ya yang tidak terlalu selesai, tapi karena ya kurang komunikasi atau apa keluar gitu. Rumah sebagai pelarian, terus ya udah keluar energi selesai, balik ke rumah udah kelar gitu. Salur di rumah ya selesai, di rumah selesai. Tapi begitu nggak keluar gimana nih? Nah itu kan ternyata itu perlu kan juga menjadi ajang buat introspeksi setiap pasangan, keluarga dan sebagainya. Ya sekali lagi kita bersyukur selama pandemi ini setidaknya sampai bulan Juli ini kita baik-baik saja, anak-anak dalam keadaan sehat. Terus ya jaringan online juga masih bisa berjalan dengan lancar, artinya akses internet dimudahkan, kita anak-anak tetap bisa EXL setiap hari, mereka bisa belajar lewat YouTube. Terus kita juga bisa mengupgrade diri, ilmu-ilmu baru apa yang mau kita miliki selama pandemi. Kan jadi banyak workshop murah tuh gitu, karena biasanya aku punya beberapa mentor yang aku suka ikutin kan, baik podcast. Iya Mas Andit bulan ini banyak banget nih belajarnya, ikut public speaking, ikut betul-betul pembelajar. Belajar tentang finansial terus pengembangan diri, NLP dan sebagainya. Itu kan gitu, Mas Adit. hal-hal yang
kayaknya dulu workshopnya jutaan nih gitu. Yang Atau kita harus keluar, ya, harus atau bentrok lah waktunya. Tapi sekarang ternyata begitu online banyak ketemu malah hal-hal banyak yang di luar ini. Iya. Jadi ya itulah yang Mas Andit selama beberapa bulan ini pelajari, dan aku belajar aja ke Mas Andit ya. Kita sama-sama belajar. Ilmunya belajar. Maksudnya mama kan banyak belajar dari mentor-mentor masaknya. Mentor-mentor masak, mentor-mentor ya finansial juga ya, gitu. Pengembangan diri di luar sana. Masing-masing kita punya role model yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajari, dan sebetulnya ketika online ini kan kesempatan itu semakin besar. Walaupun tantangannya adalah juga semakin banyak pilihan. Mana nih yang mau kita dengerin hari ini, gitu, ataukah kita mau cukupkan dulu, udah kita udah main sama anak-anak aja, gitu. Kita nggak dengerin apa-apa seharian. Itu juga bagian dari intinya sih kalau buat aku ya yang paling pertama itu kan kesehatan ya. Maksudnya kalau capek ya obatnya tidur gitu. Anak-anak capek tidur gitu. Kita punya jadwal atau punya apa gitu ya. Ya kalau kita memang lagi butuh istirahat karena itu yang utama gitu kan. Dan kita nggak bisa istirahat dengan tenang kalau pola keseharian menuju tidurnya juga tidak baik. Artinya kita tidak mengalokasikan waktu untuk olahraga, tidak mengasup, katakanlah minum air putih yang cukup. Itu penting tuh. Makan sayur yang cukup misalnya. Ternyata kan itu menjadi hal-hal keseharian yang mudah-mudahan anak-anak juga bisa melihat bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Ya di rumah santai, nggak banyak gerak, makan manis terus dan sebagainya. Ya kalau kemudian efek dari itu jadi kurang sehat ya sangat bisa dipahami. Karena itu kan perlu dibangun ya, kayak olahraga gitu. Olahraga, siapa sih yang suka olahraga kecuali emang dia hobi banget gitu. Tapi kan kita tahu olahraga itu capek gitu kan. Tapi kita tahu efeknya bagus gitu buat anak-anak, buat kita gitu. Jadi itu sebuah hal yang perlu dibangun sih aku bilang. Dan di dalam konsep keluarga, parenting atau homeschooling, ya kita tidak mudah untuk mengajak anak melakukan sesuatu kalau kita nggak melakukan. Kalau kita tidak melakukan. Kayaknya kita selama pandemi ini ya udah kita niatin gitu ya. Kalau awal-awal pandemi yang kita benar-benar nggak keluar rumah sama sekali, kita olahraga di halaman ya. Halaman lari-lari aja, muter walaupun nggak terlalu luas, tapi itu sudah lumayan gitu. Ngeluarin keringat. Terus ya sempat juga ada masa aku sama Mas Andit sibuk banget, ya aku sibuk ngurusin dapur Sri Kandi, Mas Andit juga, terus urban farming gitu. Ya itu ada juga masa-masa kita akhirnya ya nggak terlalu bisa rutin juga gitu. Tapi sekarang Juni Juli ini kita mulai bangun lagi habit olahraga bareng gitu, sama anak-anak. Bangun lebih pagi dari bersih-bersih bareng. Itu menjadi sebuah itu jadi habit yang kita bangun bersama anak-anak. Banyak habit yang mau kita rubah nih. Tapi kita mencoba merubah paling enggak core-nya dulu, dan inti itu bangun pagi, olahraga, bersih-bersih bareng. Setelah itu selanjutnya kita tinggal sesuaikan dengan rencana kita hari itu. Ya mudah-mudahan dengan kesadaran kita bisa menerima bahwa kita memang dalam keadaan yang tidak biasa, masih bisa disyukuri. Artinya ya pertama bersyukur anggota keluarga kita tidak ada yang terkena corona, itu satu. Atau terus lingkungan kita ya. Ini maksudnya bukan bencana alam ini bencana alam, tapi kita bukan yang terkena direct langsung. Jadi kita masih bisa berpikir, kita masih bisa mengalokasikan energi dan fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya itu kan kepanikan itu kan bikin buyar semua biasanya. Biasanya panik itu karena terlalu banyak nonton berita, dengar berita gitu. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri untuk memilih gitu ya, berita mana yang perlu kita dengar, atau kita lihat dari sumber-sumber yang memang benar gitu, kurasa sih itu jauh lebih menenangkan gitu. Dan kita tahu harus melakukan apa kan. Ternyata itu kan ada ilmunya. Nah, itu menjadi salah satu ilmu yang aku pengen kuatkan gitu, pengen pelajari. Karena ya ketika kita tenang, ketika kita bisa mengaplikasikan ilmu itu dengan baik di diri kita, mudah-mudahan anak-anak dapat imbasnya gitu. Mereka jadi lebih tenang juga. Mereka lihat orang tuanya nggak apa-apa kok gitu. Oh ya oke, kita bisa ngadepin ini bersama-sama gitu. Kita sebagai satu tim
yang punya tujuan masing-masing. Jadi malah sebenarnya jadi lebih banyak ngobrol kan. Ngobrol pas waktu makannya jadi lebih banyak. Tadinya karena kita bangun lebih pagi kan, berarti juga ada momen ngobrol pagi tadi pas lagi ngeteh bareng sebelum olahraga kan jadi ngobrol. Iya, waktu itu sempat ditanya juga sih gimana gitu ya, Oji selama pandemi kan dia tadinya kinestetik banget, maksudnya dia biasa berkegiatan olahraga gitu, tiba-tiba harus di rumah gitu kan, gimana perbedaannya, gimana itu Mas melihat Oji? Kesehariannya? Iya, keseharian yang berbeda ya itulah. Karena mungkin anak kita itu sudah melihat kita berusaha menjaga diri kita tetap tenang, dia juga berbeda ya sudah nggak apa-apa gitu. Mereka paham gitu. Mereka berusaha paham ya Yanti katakanlah juga termasuk ada kinestetiknya kan ya. Ya bersyukur kita punya ruang di dalam rumah itu ya, sepeda masih bisa muter-muter lah walaupun nggak luas tapi mereka sibuk mereka gitu, punya maksudnya bisa menggerakkan fisiknya. Terus yang bersyukur tuh ada hamster itu juga membantu anak-anak untuk kemudian hari-harinya ada tujuan. Betul. Jadi memang dilalahnya gitu waktu awal-awal COVID itu anak-anak tuh gimana sih awal tiba-tiba bisa pingin melihara tuh, aku lupa ya. Mas Hanif beliin gitu ya. Kayaknya mereka teringat dulu kan pernah dibawain kan sama teman hamster ke rumah, terus mereka seneng gitu. Tapi sudah lama enggak, entah ngeliat di internet apa gimana. Tiba-tiba menjelang sebelum COVID ya. Sebelum COVID gitu. tiba-tiba minta beli hamster. Tadinya tuh sudah beberapa kali ngomong ya, tapi aku tuh merasa kayak yang kenapa hamster ya, peliharaannya aku tuh agak geli gitu ya, geli sama hamster. Kenapa hamster gitu ya. Terus ya akhirnya ya kesepakatannya akhirnya Mas Andi beliin beliin hamster. Hamsternya hilang gitu. Hilangnya tuh lebih entah keluar kandang atau entah diambil tikus atau apa gitu. Sedih juga tuh anak-anak gitu. Akhirnya Mas Andi beli lagi tuh. Jadi selama COVID ini ada berapa kali beli ya? 2 kali. 3 set lah. Iya 3 set. Set ketiga ini bersyukurnya tuh sehat karena kandangnya diganti sama yang lebih kayak akuarium gitu. Ada jerujinya. Jadi ternyata lebih aman gitu dan lebih bagus. Dan itu adalah salah satu hiburan Oji Yanti gitu ya. Selama COVID ini Yanti tuh kayak punya kesibukan membersihkan kandang, merawat, ngasih makan. Oji Yanti gitu, berajak main gitu. Jadi dua-duanya tuh sibuk dengan hamster itu gitu. Iya, itu jadi salah satu yang membantu sangat di dalam membantu masa pandemi ini. Jadi sekali lagi kita bersyukur dalam masa pandemi ini kita dalam keadaan sehat, kita masih bisa banyak belajar, anak-anak masih bisa dengan kegiatan aktivitas sehari-harinya, dan kedepannya bagaimana ya nanti kita belum tahu. Kita update kita lagi. Lihat catatannya di podcast selanjutnya. Iya. Selamat menjaga kesehatan loh teman-teman semua. Selamat ini penting gitu ya, menikmati menjaga mental, momen-momen bersama keluarga. Iya. Fokus hanya kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Iya, jangan fokus sama hal-hal di luar kontrol. Betul, kita gitu. Karena energi pikiran kita terbatas, waktu kita ya hanya segitu aja. Nggak karena kita pandemi terus dapat ekstra waktu jadi 27 jam gitu, nggak. Tetap 24 jam. Ya, intinya lakukan hal-hal yang menurut kita selama itu baik gitu ya, yang membahagiakan gitu. Penting saya fokus pada kesehatan fisik dan mental keluarga. Ya begitu mah ngobrol kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Keluarga Nandito yang lainnya. Sampai jumpa, bye bye.